Nah ini guys, semaian cabai rawit mulai tumbuh guys. Ini semaian dari satu biji cabai rawit nih jadi segini guys. Ini mau saya budidayakan sampai banyak terus menerus gitu ya. Jadi nanti setelah bisa berbuah gitu ya, mau saya bibitkan lagi, mau saya perbanyak lagi. Menurut saya tanaman cabai rawit itu tanaman yang sangat menguntungkan, karena ya hampir setiap orang atau setiap rumah tangga itu membutuhkan cabai rawit gitu ya. Nah untuk perawatannya juga nggak terlalu sulit gitu ya. Nah ini beda dengan cabai merah ya. Kalau cabai merah itu agak ruwet gitu ya, ngurusnya gitu ya, harus pakai obat-obatan lah, pakai pupuk-pupuk tertentu lah gitu ya. Nah kalau ini cabai rawit ini ya, saya merasa nggak terlalu sulit untuk membudidayakannya gitu ya, karena cabai rawit itu ya dari dulu, dari nenek moyang itu ya, itu belum ada obat-obatan atau belum ada pabrik-pabrik obat yang memproduksi obat gitu ya, tapi sudah bisa tumbuh dengan baik dan berbuah dengan bagus gitu ya. Makanya menurut saya nih tanaman cabai rawit itu tanaman emas menurut saya ya. Nah ini mau saya perluas, ini bisa jadi 1 hektar nih walaupun segini nih. Ini sekarang segini gitu ya, cuma berapa pohon ini ya, calon pohon cabai ya, calon pohon cabai rawit. Ini baru berapa ini ya, mungkin sekitar 15 atau 20 calon pohon gitu ya, tapi mau saya kembang biakan sampai banyak. Nah ini cabai rawit ini termasuk tanaman yang murah meriah gitu ya, dan harganya juga cukup lumayan. Murah meriah itu perawatannya gitu ya, terus bibitnya juga nggak terlalu sulit. Dari dari cabai rawit 1 biji aja jadi segini banyak gitu ya. Nah mungkin paling ke depan paling ya tinggal mungkin pupuk gitu ya. Nah pupuk pun saya berinisiatif mau bikin pupuk sendiri gitu ya. Jadi pupuk organik, pupuk dari kompos gitu ya, dari daun-daunan gitu ya, mau saya bikin pupuk gitu. Jadi saya nggak mengandalkan pupuk-pupuk pabrikan gitu ya, saya hanya mengandalkan apa yang ada di sekitar kebun kita. Jadi sebetulnya ya bertani itu ya mudah gitu ya, kalau kita dibikin mudah. Kalau dibikin sulit ya sulit juga gitu ya, dibikin mahal ya mahal juga, karena ya tergantung sih kita mau pakai pupuk apa, terus perawatannya seperti apa kan gitu ya. Nah kalau saya mau bikin pertanian cabai rawit yang biaya semurah mungkin gitu ya. Terus untuk harganya kan cukup lumayan sekarang. Kalau pasaran sekarang itu ya ada di sekitaran 40.000 per kilo ya,
atau kadang sekitar 50.000 ya, mungkin naik turun gitu ya, namanya juga tanaman gitu ya, naik turun. Rata-rata itu 50.000 rata-rata. Jadi kalau beli seperempat itu 13.000 gitu ya kalau di pasar ya. Ya mungkin kalau petani masuk ke pedagang, mungkin kalau ibaratnya separuh aja kan udah bagus gitu ya. Misalnya dari petani misalnya taruhlah 25.000 per kilo gitu ya. Nah ini itu dengan perawatan yang murah itu ya lumayan kan gitu ya. Tapi kalau dengan perawatan yang mahal ya mungkin bisa tipis keuntungannya untuk petani gitu ya. Nah, tapi saya mau membuat pertanian dengan semurah mungkin untuk biaya perawatannya, terutama ya di pupuk gitu ya. Kalau untuk tenaga kerja sih mungkin ya sama aja sih gitu ya. Nah saya kan tenaga kerja itu pakai tenaga sendiri gitu ya, jadi ya nggak saya hitung gitu ya. Memang kalau mempekerjakan orang gitu ya, itu ya cukup lumayan besar juga biayanya. Kalau per hari misalnya 100.000 tenaga kerja, sebulan udah berapa kan gitu ya. Nah kalau saya mau merawat tanaman dengan cara ya tenaga kita sendirilah gitu. Nah ini walaupun segini, rencana saya mau perbanyak ya, mungkin bisa jadi 1 hektar ini walaupun segini ya gitu ya. Nah ini tanaman cabai rawit itu ya, itu menurut saya mudah gitu ya, nggak terlalu sulit gitu. Karena ya kalau dibandingkan dengan cabai gitu ya, cabai itu kalau nggak pakai obat-obatan itu biasanya rontok gitu ya. Rontok kalau udah berbuah, buahnya sudah mulai matang atau merah gitu, biasanya kalau tanpa obat-obatan tuh rontok. Cuma kalau cabai rawit ini termasuk kuat gitu ya, jadi walaupun tanpa obat-obatan itu bisa berproduksi dengan bagus gitu ya. Nah ini menurut pengalaman saya itu dulu gitu ya, waktu ngikut orang tua gitu ya, ngelihat orang tua nanam apa namanya ini, nanam cabai rawit gitu ya. Itu perawatan orang zaman dulu kan nggak terlalu sulit gitu, cuma pakai pupuk kandang gitu ya, pupuk kandang sama paling dibersihin rumput-rumputnya gitu ya, itu udah cukup gitu. Nah untuk pertanian sekarang kan istilahnya terlalu banyak biaya gitu, harus pakai mulsa lah, pakai plastik gitu ya. Nah untuk plastiknya sekarang aja plastiknya mahal banget ya, dari kenaikan plastik kemarin tuh mahal banget untuk biaya plastik. Nah saya tidak perlu pakai plastik, justru dengan tumbuh rerumputan di samping-sampingnya itu bisa jadi pupuk gitu. Kita timbun ke dalam tanah itu nanti busuk dan bisa jadi pupuk, terus kita kasih ke ini tanaman apa namanya cabai rawit ini. Jadi menurut saya ini peluang emas buat yang mau bertani atau berkebun cabai rawit ini. Nah kalau cabai rawit ini sebetulnya ya untuk tanaman buat sendiri juga ini cukup mudah gitu ya, jadi nggak perlu beli gitu ya. Misalnya tanam di pot gitu ya,
untuk rumah tangga itu kebutuhan cabai rawit itu saya pikir nanam di pot aja cukup untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga gitu ya. Jadi kalau kita mau istilahnya agak repot sedikit gitu ya, mau nanam gitu, mau melihara, itu bisa mengurangi biaya pengeluaran kita gitulah. Sekarang kalau serba beli gitu ya, misalnya bumbu-bumbu aja, model cabai rawit pengen nyambel harus beli, pengen apa-apa harus beli. Nah ini kan kalau misalnya kita piara salah satu dulu, pertama cabai rawit dulu kita tanam gitu ya. Nah, nanti kan udah mengurangi biaya pengeluaran gitu ya. Nah nanti lama-lama misalnya tanaman yang lain gitu untuk mengurangi biaya pengeluaran ya. Untuk yang pemasukannya gede sih mungkin nggak hitung gitu ya, istilahnya pengeluaran berapa itu hal sepele, kecil mungil gitu ya. Tapi untuk penghasilan, untuk orang-orang penghasilan pas-pasan itu pengeluaran kerasa banget gitu ya, buat beli inilah beli itulah, kebutuhan ini kebutuhan itulah gitu. Jadi menurut saya ini cukup bagus untuk menekan biaya pengeluaran kita sehari-hari gitu. Nah, misalnya kebutuhan cabai rawit kita misalnya sehari, taruhlah kalau belanja di warung misalnya, taruhlah beli 2.000 atau 3.000, memang kecil nggak seberapa gitu, 2.000 3.000 perak gitu ya. Tapi untuk jangka panjang dikali itu udah berapa kan gitu. Belum lagi misalnya tanaman-tanaman yang sebetulnya mudah ditanam di rumah. Nah kita tanam gitu di pot gitu, misalnya nggak punya lahan gitu, di pot juga cukup kan gitu untuk istilahnya mengurangi biaya-biaya pengeluaran kita gitu. Nah untuk orang kaya sih mungkin nggak masalah gitu ya. Nah tapi seandainya terjadi krisis pangan, barang tidak ada gitu ya, walaupun punya uang, kalau barangnya nggak ada ya gimana mau beli kan gitu ya. Jadi ya perlu juga sebetulnya kalau istilahnya orang kaya juga piara seperti ini juga, selain untuk hobi kan bisa juga untuk ya untuk hiburan kan gitu ya gitu. Jadi ini peluang emas menurut saya. Jadi tanamlah, setiap hari menanam apapun yang ada gitu, yang bisa kita tanam gitu. Jadi bisa untuk mengurangi biaya-biaya pengeluaran kita sehari-hari gitu. Nah ini udah mulai kelihatan ini ya, tuh udah mulai kelihatan. Ini bakalan calon-calon penghasil nih, calon-calon penghasil uang ini kalau untuk dijual gitu ya. Nah kalau untuk sendiri ya minimal kita tahu persis cara perawatannya kan gitu ya. Nah kalau beli di pasar kan kita nggak tahu ya, dia pakai apa gitu ya, pakai semprotan apa itu pestisida kayak apa namanya gitu. Nah kalau nanam sendiri kan ketahuan, kita pakai pupuk organik yang aman gitu guys. Gitu aja guys, makasih.